Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen Universitas Muhadi Setiabudi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan membahas tentang hasil presentasi makalah saya tentang perilaku konsumen generasi alfa dalam ekosistem belanja digital. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kita bayangkan dulu. Sekarang, kalau ada anak kecil umur 7 atau 8 tahun, mereka udah biasa buka YouTube sendiri, nonton TikTok, bahkan tahu mainan apa yang sedang viral. Kadang, yang bikin orang tua check out barang bukan karena orang tuanya sendiri, tapi karena anaknya yang pengen beli barang tersebut. Nah, fenomena ini ternyata menarik kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro, karena walaupun mereka belum punya penghasilan, mereka bisa memengaruhi keputusan konsumsi dalam keluarga. Nah, di sini di slide kedua kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, latar belakangnya kita bahas dari siapa sih generasi alpha. Generasi alpha adalah generasi yang lahir sekitar tahun 2010 sampai 2024. Nah, kalau generasi kita masih sempat ngerasain hidup tanpa internet cepat, mereka justru lahir ketika semuanya sudah digital. Mereka tumbuh bersama smartphone, media sosial, game online, dan marketplace. Nah, yang menarik, mereka punya kemampuan memengaruhi keputusan pembelian orang tua. Nah, dalam ilmu pemasaran ini sering disebut poster power. Nah, bahasa gampangnya, kemampuan anak untuk terus meminta sampai akhirnya dibelikan. Jadi, walaupun yang membayar orang tua, yang menentukan barang apa yang dibeli, kadang justru tetap anaknya. Nah, pada slide ketiga, kita akan membahas rumusan masalah. Nah, dari fenomena tadi, ada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana sebenarnya perilaku konsumen generasi alpha jika dilihat dari teori ekonomi mikro? Lalu yang kedua, bagaimana keberadaan mereka memengaruhi mekanisme permintaan dan penawaran di pasar digital? Lalu yang ketiga, apa dampaknya terhadap rumah tangga maupun pelaku usaha? Jadi, fokus kita bukan sekedar anak suka belanja online, tapi bagaimana perilaku itu memengaruhi aktivitas ekonomi secara lebih luas. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang tujuan pembahasan. Nah, tujuan penelitian ini sebenarnya sederhana. Pertama, mendeskripsikan perilaku konsumen generasi alpha. Lalu yang kedua, menganalisis bagaimana pasar digital merespon perilaku tersebut. Lalu yang ketiga, melihat dampak ekonomi yang muncul baik bagi keluarga, pelaku usaha, maupun pemerintah sebagai regulator. Nah, lalu untuk slide kelima dan keenam, kita akan membahas tentang landasan teori. Nah, untuk menjelaskan fenomena ini, ada beberapa teori ekonomi mikro yang digunakan. Nah, yang pertama ini dari teori perilaku konsumen. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu berusaha memperoleh kepuasan atau utilitas maksimum dari sumber daya yang terbatas. Nah, dalam konteks keluarga, ternyata kepuasan yang dicari bukan hanya kepuasan orang tua, tetapi juga kepuasan anak. Nah, kemudian ada teori permintaan. Nah, biasanya nih kita berpikir permintaan dipengaruhi oleh harga, padahal ada faktor lain yaitu preferensi, dan preferensi generasi alpha ini banyak dibentuk oleh konten digital. Lalu ada teori elastisitas. Contohnya ketika anak sangat menyukai karakter tertentu. Meskipun harga produknya naik, seringkali tetap dibeli karena ada faktor emosional. Lalu selanjutnya ada teori struktur pasar dan asimetri informasi. Karena di dunia digital, perusahaan sering memiliki informasi yang jauh lebih banyak dibanding konsumen dan anak-anak. Nah, masuk ke slide ke-7. Kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama ada deskripsi fenomena. Nah, sekarang kita lihat contoh nyatanya. Misalnya, anak menonton live shopping yang menjual mainan. Awalnya hanya ingin melihat-lihat, tapi setelah melihat review dan promosi, muncul keinginan untuk memberi barang tersebut. Contoh lain adalah pembelian item dalam game. Skin, diamond, atau item virtual lainnya sebenarnya tidak memiliki bentuk fisik, tapi tetap memiliki nilai bagi para pemainnya. Yang menarik, generasi alpha bukan konsumen utama yang melakukan transaksi.
Mereka lebih tepat disebut sebagai pembentuk preferensi konsumsi rumah tangga. Lalu yang kedelapan, analisis teori ekonomi mikro. Nah, kalau dijelaskan secara sederhana, prosesnya seperti ini. Anak melihat konten digital. Nah, dari konten itu muncul keinginan. Lalu keinginan tersebut kemudian disampaikan kepada orang tuanya. Nah, akhirnya orang tua membeli. Jadi, ada rantai pengaruh berujung pada pengeluaran rumah tangga pada siklus tersebut. Nah, di sini kita juga melihat adanya rasionalitas terbatas. Kenapa? Karena desain aplikasi sering dibuat sangat menarik. Ada countdown, ada diskon terbatas, notifikasi, dan berbagai fitur lain yang membuat orang lebih cepat mengambil keputusan. Nah, pada slide ke-9, kita akan menganalisis perilaku konsumen generasi alpha. Nah, karakteristik utama generasi alpha itu ada 4. Yang pertama, sangat dipengaruhi oleh konten visual. Lalu mereka lebih percaya apa yang dilihat dibanding apa yang dibaca. Lalu yang kedua, adanya kepercayaan parasosial. Nah, artinya mereka tuh merasa dekat dengan konten kreator meskipun sebenarnya tidak saling mengenal. Lalu yang ketiga, muncul efek ikut-ikutan atau bandwagon effect. Nah, kalau teman-temannya punya, mereka juga ingin punya, atau istilah lainnya itu FOMO atau fear of missing out. Nah, jadi kayak ketakutan tidak mengikuti tren sesuatu gitu. Nah, yang keempat ini adalah perilaku yang cenderung impulsif karena pengaruh gamifikasi aplikasi. Nah, kita lanjut ke slide ke-10, yaitu analisis struktur pasar digital. Nah, kalau kita lihat-lihat, pasar digital saat ini pemain besarnya tidak banyak. Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada sangat-sangat mendominasi pasar. Nah, dalam ekonomi mikro, kondisi ini disebut oligopoli terdiferensiasi. Nah, mereka tidak hanya bersaing lewat harga, tetapi juga lewat fitur, promosi, dan pengalaman pengguna. Sementara, untuk industri game, bentuk pasarnya lebih dekat dengan persaingan monopolistik. Banyak pemain, tetapi masing-masing punya karakteristik produk yang berbeda. Nah, kita lanjut ke slide ke-11, yaitu analisis permintaan dan penawaran. Nah, di sisi permintaan, preferensi generasi alpha menjadi faktor penting yang sangat-sangat menggeser permintaan rumah tangga. Artinya, tanpa ada perubahan harga pun, permintaan masih bisa meningkat karena pengaruh tren atau konten digital. Nah, lalu yang kedua, di sisi penawaran, perusahaan merespon dengan membuat produk yang sesuai dengan keinginan pasar atau dengan tren tertentu. Misalnya, kolaborasi dengan karakter populer, influencer yang sedang viral, atau konten kreator yang sedang naik daun. Jadi, ada hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen. Lalu yang ke-12, analisis dampak ekonominya apa? Nah, fenomena ini memiliki dua sisi. Sisi positifnya, pasar digital bisa berkembang lebih cepat. Namun, ada juga sisi negatifnya. Tapi, sisi positifnya ini muncul peluang bisnis baru yang bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, sisi negatifnya bisa meningkatkan pengeluaran rumah tangga yang bisa menjadi lebih sulit untuk dikontrol. Kemudian muncul resiko privasi data anak, dan ada kemungkinan eksploitasi psikologis melalui desain aplikasi yang terlalu manipulatif. Nah, yang ke-13 juga kita akan membahas tentang solusinya dan implikasi manajerialnya. Nah, karena itu sangat diperlukan peran dari berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat regulasi yang sangat-sangat melindungi anak sebagai konsumen digital. Nah, pelaku usaha juga perlu menerapkan pemasaran yang lebih bertanggung jawab. Dan yang paling penting, orang tua perlu meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan dalam keluarga. Karena teknologi akan terus berkembang, tetapi kemampuan mengendalikan konsumsi harus ikut berkembang juga. Lalu yang terakhir, atau slide 14, ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini, sebagai kesimpulan tuh, generasi alpha memang belum menjadi konsumen mandiri, namun mereka memiliki pengaruh besar terhadap keputusan konsumsi rumah tangga ataupun keluarga. Nah, preferensi mereka mampu menggeser permintaan pasar dan memengaruhi strategi bisnis perusahaan. Oleh karena itu, generasi alpha tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi
pola konsumsi di era digital. Lalu yang terakhir, saran dan rekomendasi. Yang pertama, kebijakan pelindungan anak. Nah, kedepannya diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak di ruang digital. Selain itu, pendidikan literasi juga harus di harus dilakukan sejak dini, apalagi literasi keuangan, agar anak tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu memahami nilai dan konsekuensi dari setiap keputusan ekonomi. Nah, kita masuk ke tahap penutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saya bisa membuka sesi tanya jawab setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.